Halo semuanya, selamat datang kembali di pembelajaran matematika. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang materi perbandingan ataupun juga rasio. Oke, perbandingan sendiri itu merupakan salah satu teknik ataupun cara untuk membandingkan dua besaran. Penulisan perbandingan biasanya dituliskan sebagai A dibanding B, dengan A dan B merupakan dua besaran dengan satuan yang sama. Contohnya adalah 1 cm dibandingkan dengan 5 cm atau dibaca dengan 1 cm banding 5 cm. Nah, adapun cara-cara menyatakan perbandingan itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu melalui pecahan, yaitu seperti contohnya A per B ataupun 1 per 2, 2 per 3, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah rasio. Rasio itu ditulis dengan A, kemudian diberikan titik 2 untuk memisahkan antara A dan B, dan bacanya adalah A rasio B ataupun A banding B. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyederhanaan perbandingan. Itu terdapat dua cara. Yang pertama itu menggunakan FBB. Contohnya adalah sebagai berikut. Baik, di dalam contoh soal itu kita menggunakan soal di mana 48 itu dibandingkan dengan 72. Jadi kita akan mencari FBB dari 48 dan 72. Untuk 48 kita melakukan FBB dengan menggunakan bilangan prima dari 2, yaitu bilangan prima yang terkecil. Jadi kita pakai 2 dibagi dengan 48 maka akan menghasilkan 24. 24 seterusnya kita bagi 2 karena masih bisa dibagi, kita menghasilkan 12 kita pakai 2 lagi maka dihasilkan angka 6, dan terakhir kita akan bagi angka 6 menggunakan bilangan prima 2 maka akan menghasilkan 3. Maka dari FPB 48 kita mendapatkan hasil 2 pangkat 4 itu dikalikan dengan 3. Selanjutnya kita akan melakukan FPB untuk yang kedua, yaitu adalah 72. Kita lakukan pembagian menggunakan faktorial 2. 72 dibagi 2 maka akan menghasilkan 36. Kemudian angka 36 kita bagi lagi dengan 2 maka akan menghasilkan 18. 18 kita bagikan dengan 2 lagi maka akan mendapatkan 9. Karena 9 tidak dapat dibagi 2, maka kita membagi angka 9 dengan faktorial 3. Maka dari FPB 72 kita mendapatkan hasil yaitu 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 2. Kemudian selanjutnya kita menghitung hasil dari penghasilan atau faktorial dari 48 dan 72, di mana 2 pangkat 4 dikali 3 itu akan menghasilkan angka 24. Kemudian untuk 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 itu akan menghasilkan angka 72. Nah, di dalam penyederhanaan perbandingan menggunakan FPB itu kita mengambil derajat terkecil. Jadi kita mengambil hasil dari perkalian dari 2 pangkat 4 dikali 3. Maka hasilnya adalah 24. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil 24, kita akan masukkan ke dalam perbandingannya di mana 48 itu kita bagi dengan hasil angka yang ini yang kita dapat tadi,
24, dan begitu juga dengan 72 kita bagikan dengan 24, maka hasil dari penyederhanaan perbandingan ini adalah 2 dibandingkan dengan 3 atau 2 banding 3. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penyederhanaan perbandingan yang kedua, yaitu dengan membagi menggunakan bilangan faktor prima yang sama namun dari yang terkecil. Contohnya, kita mengambil contoh soal yang sebelumnya, yaitu 48 rasio 72 ataupun 48 banding 72. Di sini bilangan faktor prima yang terkecil itu pastinya itu ada angka 2, kemudian dilanjutkan dengan angka 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi untuk soal ini kita menggunakan faktor prima yang terkecil yaitu 2, maka 48 dibagi 2 banding 72 dibagi 2, maka akan menghasilkan 24 banding 36. Kemudian setelah mendapat hasil ini, jika dapat disederhanakan lagi, kita akan sederhanakan lagi menggunakan faktorial terkecil, maka 24 dibagi 2 banding 36 dibagi 2, maka akan menghasilkan 12 banding 18. Kemudian hasil ini dapat kita jumlahkan lagi ataupun kita bagi lagi. Maka kita bagi menggunakan faktor terkecil lagi, maka akan didapatkan hasil 6 banding 9. Kemudian karena kedua bilangan ini dapat dibagi menggunakan faktor prima 2, maka kita menggunakan faktor prima 3, di mana 6 dibagi 3 banding 9 dibagi 3, maka mendapatkan hasil 2 banding 3. Sehingga ini adalah hasil dari penyederhanaan perbandingan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan senilai, di mana perbandingan senilai ini merupakan suatu perbandingan antara dua variabel atau lebih, di mana jika terdapat suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga akan ikut bertambah. Contohnya, harga sebuah kursi itu 250.000, maka harga 2 kursi adalah 500.000. Pernyataan ini dapat dituliskan seperti ini, yaitu di mana A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Selanjutnya adalah perbandingan berbalik nilai, di mana ini merupakan perbandingan antara dua variabel atau lebih, di mana jika suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain itu berkurang. Itu merupakan kebalikan dari variabel perbandingan senilai. Contohnya yaitu waktu pembuatan sebuah kursi adalah 2 hari dengan jumlah pekerjaannya adalah 1. Jika ditambah 4 orang pekerja, maka akan menjadi 5 pekerja. Kemudian lama pembuatan sebuah kursi juga akan berkurang menjadi 12 jam. Jadi bertambahnya suatu pekerja akan mengurangi waktu pembuatan dari kursi tersebut. Kita akan membahas tentang perbandingan peta, di mana di dalam perbandingan peta ini terdapat suatu skala, di mana skala itu mempunyai rumus, yaitu jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Kemudian jika ditanya jarak sebenarnya, maka kita dapat membalikan rumus, di mana jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi dengan skala. Contohnya, jarak sebenarnya itu sama dengan 7 juta cm. Dan jarak pada peta itu sejauh 3,5 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah jumlah skalanya. Nah, untuk mencari skala kita menggunakan rumus yang ada di atas, di mana skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Maka skala sama dengan 3,5 yang merupakan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya, yaitu 7 juta cm. Kemudian karena jarak pada petanya adalah 3,5, kita dapat sederhanakan ataupun kita ubah, di mana 3,5 ini menjadi 35/10 bentuknya. Kemudian dibagi dengan 7 juta dibagi dengan 1. Kemudian selanjutnya 35/10 masih sama,
Tetapi untuk 7 juta per satunya kita balik, sehingga tandanya akan berubah menjadi kali. Maka 35 dikali 1 dan 10 dikali 7 juta. Maka akan mendapatkan hasil 35 per 70 juta. Kemudian syarat untuk mencari suatu skala itu pembilangnya harus mendapat hasil 1. Kemudian agar syarat itu dapat dipenuhi, maka 35 ini kita bagikan dengan 35, maka akan mendapatkan hasil 1. Begitu juga dengan yang di bawah, yaitu 70 juta dibagi 35, maka akan mendapatkan hasil 2 juta. Maka jawaban skalanya adalah 1 banding 2 juta. Baik, sudah saatnya kita memasuki sesi soal ataupun latihan soal dari materi pembelajaran kali ini, di mana pada soal yang pertama itu diketahui berat badan Arianto itu sama dengan 3/5 kuintal. Yang kedua, berat Aryani itu sama dengan 45 kg dan juga berat Budi adalah 550.000 gram. Yang ditanyakan adalah, maka berapakah perbandingan berat Arianto, Aryani, dan juga Budi? Untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita harus memukul rata jumlah satuan yang diinginkan. Untuk lebih mudah melakukan penghitungan, maka kita akan mengubah semua satuannya menjadi bentuk kilogram, dimana saat kita mengubah berat Arianto itu akan menjadi 60 kg, berat Aryani tetap 45 kg, dan juga untuk berat Budi akan berubah menjadi 50 kg. Selanjutnya kita dapat melakukan penyederhanaan perbandingan menggunakan perhitungan FPB. Penyederhanaan perbandingannya yaitu di mana terdapat 60, 45, dan juga 50. Maka kita akan lakukan faktorisasi dari 60. Kita menggunakan angka bilangan faktorial 2, maka akan menghasilkan 30. 30 kita bagi 2 lagi akan mendapatkan hasil 15, dan karena 2 tidak dapat membagi 15, maka kita menggunakan faktorial 3, maka akan menghasilkan 5. Selanjutnya kita akan menggunakan melakukan perhitungan dari angka 45 menggunakan angka faktorial 3, maka akan menghasilkan 15. Kemudian 15 kita akan bagi 3 lagi, maka akan menghasilkan 5. Selanjutnya yang terakhir yaitu angka 50, kita bagikan dengan 2, maka akan menghasilkan 25. 25 kita bagikan dengan 5, karena yang lainnya tidak dapat membagi 25, maka akan menghasilkan 5. Maka dari ketiga angka ini dapat kita ketahui bahwa FPB-nya itu adalah 5, karena masing-masing memiliki jumlah 5 dengan derajat terkecilnya adalah 5 juga. Maka dari hasil FPB-nya kita akan masukkan ke dalam angka yang sebelumnya yaitu 60. Kita bagikan dengan 5. Kemudian angka 45 kita bagikan dengan 5, dan juga 50 kita bagikan dengan 5, maka akan menghasilkan 30 banding 9 banding 10. Nah, ini adalah hasil dari perbandingan berat badan dari masing-masing 3 orang dari soal tersebut. Hasilnya adalah 30 banding 9 banding 10. Oke, soal nomor 2.
Arianto ingin terjun ke bisnis kayu dan mendapatkan modal dari Johan untuk membentuk suatu perusahaan. Keduanya setuju mengenai pembagian keuntungan yang menggunakan perbandingan Arianto dan Johan, yaitu sama dengan 2:1. Keuntungan bersih yang didapat tahun ini adalah 900 juta. Berapakah keuntungan masing-masing dari mereka? Maka kita tulis dulu, diketahui bahwa keuntungan itu sama dengan 900 juta dan juga perbandingannya adalah 2:1. Kemudian selanjutnya kita bisa totalkan jumlah perbandingannya, yaitu 2:1, maka total perbandingannya adalah 2 ditambah 1, maka hasilnya adalah 3. Ataupun dalam bentuk pecahan dapat dituliskan sebagai Arianto itu sama dengan 2/3 dan Johan itu sama dengan 1/3. Kemudian setelah itu kita langsung masukkan saja ke dalam perhitungan di mana Arianto itu sama dengan 2/3 dikalikan dengan total keuntungan yaitu 900 juta, maka akan menghasilkan 1800 dibagi 3. Kemudian saat kita melakukan perbandingan maka akan menghasilkan 600, di mana hasilnya adalah 600 juta untuk keuntungan Arianto. Kemudian untuk Johan itu kita melakukan hal sama, di mana 1/3 dikali dengan 900 juta. Kemudian akan mendapatkan hasil 900 dibagi 3. Maka saat melakukan pembagian maka akan didapatkan hasil 300 juta. Jadi keuntungan didapat Arianto adalah sebesar 600 juta dan juga untuk Johan sendiri adalah 300 juta. Soal nomor 3, yaitu suatu pembangunan perumahan dapat diselesaikan selama 240 hari oleh 180 pekerja. Jika pembangunan tersebut ingin dipercepat penyelesaiannya dalam 160 hari, maka berapakah jumlah pekerja yang harus ditambahkan? Pertama-tama kita akan menuliskan jumlah diketahuinya, di mana itu diketahui bahwa selama 240 hari itu dapat diselesaikan oleh 180 pekerja. Sedangkan untuk 160 hari yaitu berapakah jumlah pekerjanya, atau kita tulis X aja ya. Oke, X pekerja. Maka untuk menjawab soal ini dapat kita tuliskan sebagai berikut, di mana 240 hari kita bagikan dengan 160 hari sama dengan X kita bagikan dengan 180 hari. 180 pekerja. Maka untuk menjawab soal ini, maka untuk ruas kanan yaitu X per 180 dapat kita pindahkan ke sebelah kiri, maka akan menghasilkan X sama dengan 240 karena X per 180 itu merupakan pembagian. Setelah kita pindah ruaskan maka akan menjadikan itu kali, maka 240 dikali 180 untuk pembagian 160 itu tetap, maka melalui perhitungan di atas akan dihasilkan ke 270. Kemudian terdapat 180 pekerja, kita jabarkan terlebih dahulu. Dan jika ingin
menyelesaikan dalam 160 hari, membutuhkan 270 pekerja. Maka daripada itu 270 pekerja kita kurangi dengan jumlah pekerja sebelumnya yaitu 180, maka akan dihasilkan 90 pekerja. Ini merupakan 90 pekerja tambahan dari 180 pekerja sebelumnya. Maka jawabannya adalah 270 ditambah dengan 90. Maka hasilnya adalah 360 pekerja. Untuk soal nomor 4, harga 6 meter kain adalah 90.000. Ini 90.000 ya. 90.000. Harga 25 meter kain adalah, ini pertanyaannya mirip dengan yang di atas. Maka kita jabarkan saja. Yang dimana 6 meter itu sama dengan 90.000. Untuk 25 meter itu tidak kita ketahui, atau kita tulis X seperti yang di atasnya. Maka ini sama, 6 meter dibagi dengan 25 meter itu sama dengan 9.000 atau 90.000. Kita bagikan dengan X. Nah, 90.000 per X ini ataupun X itu kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, maka akan menjadi perkalian di mana 6 dikali X sama dengan, untuk per 25 nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, yang dimana pembagian akan menjadi perkalian, jadi 90.000 dikali dengan 25, maka hasilnya adalah 6X sama dengan hasil perkalian 90.000 dikali 25 adalah 2.250.000. Maka nilai X nya itu sama dengan 2.250.000 itu dibagikan dengan 6, maka hasilnya adalah 375.000. Maka jawaban dari kain yang berukuran 25 meternya adalah 375.000. Baik, ini merupakan soal terakhir, dimana jika jarak di peta adalah 5 cm dan apabila jarak sesungguhnya adalah 25 km, berapakah jumlah skala peta tersebut? Maka untuk menjawab soal ini kita akan menggunakan rumus dari perbandingan peta, di mana skala sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Kemudian kita jabarkan terlebih dahulu, di mana jarak pada peta itu sama dengan 5 cm dan jarak sesungguhnya sama dengan 25 km, ataupun kita satukan saja, kita samakan satuannya, yaitu 2.500.000 cm. Maka untuk menjawab skala kita menggunakan rumusnya, yaitu skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sesungguhnya. Jarak pada petanya adalah 5 cm, tapi tuliskan 5 saja, dibagi dengan 2.500 cm. 2.500 cm, maka akan dihasilkan skalanya itu sama dengan 1 dibagi 500.000. Maka jawaban untuk nomor 5 ini skalanya adalah 1/500.000, ataupun dapat kita tuliskan skalanya sama dengan 1/500.000.
Oke, ini adalah jawaban akhir dari nomor 5. Baik, sekian dari materi pembelajaran kita kali ini mengenai perbandingan ataupun rasio. Kiranya teman-teman dapat memahami setiap materi yang ada. Sekian dari saya, terima kasih.